We're not open right now. And this way. Halo Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Braya akan membahas sebuah alur cerita film terbaru berjudul Killer X 2024. Bercerita tentang seorang pembunuh bayaran yang tak sengaja menghabisi suami dari bos mafia brutal. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film memperlihatkan seorang pembunuh bayaran hebat bernama Victor yang kala itu sedang mengobrol dengan mentornya. Di sini Victor meminta maaf karena mulai dari sekarang dirinya memutuskan untuk pensiun menjadi pembunuh bayaran. Victor rupanya sudah tidak mau lagi berkecimpung di dunia hitam dan ia ingin memulai kehidupan baru seperti orang-orang biasa pada umumnya. Si mentor yang ternyata cukup bijaksana, ia pun mengizinkan Victor pensiun jika memang hal tersebut adalah kemauan Victor sendiri. Setelah itu, Victor mendatangi pacarnya yang bernama Ayana. Ternyata Ayana juga merupakan seorang pembunuh bayaran hebat sama seperti Victor. Victor meminta Ayana untuk meninggalkan pekerjaan tersebut agar mereka berdua bisa memulai kehidupan baru sebagai orang biasa. Tapi sayang Ayana menolak karena ia masih mencintai pekerjaannya, yaitu sebagai pembunuh bayaran. Bahkan Ayana mempersilahkan Victor jika ia ingin mencari wanita lain untuk memulai kehidupan baru. Pada akhirnya dengan berat hati Victor pergi meninggalkan Ayana dan mulai dari sinilah mereka berpisah. 15 tahun kemudian memperlihatkan Ayana yang sedang berlayar menuju California menggunakan jalur laut. Di tengah pelayarannya, Ayana sempat mengingat kejadian yang ia alami 1 minggu yang lalu. Kala itu, Ayana mendapat tugas untuk menghabisi seorang pria. Namun setelah pria itu dihabisi, rupanya si pria adalah suami dari bos mafia wanita paling kejam di kota New York. Oleh sebab itulah kini Ayana sedang diburu oleh si bos mafia tersebut hingga Ayana memutuskan untuk melarikan diri ke California. Adegan berpindah kepada Victor, si mantan pembunuh bayaran yang sekarang sudah berkeluarga. Victor tinggal di California bersama dengan istri cantiknya dan mereka telah mempunyai 2 orang anak. Usaha Victor saat ini membuka dojo karate dan Victor sendirilah yang menjadi pelatihnya. Terlihat Victor yang hidupnya jauh lebih bahagia semenjak ia memutuskan pensiun dari pembunuh bayaran. Suatu malam saat Victor mengunjungi dojonya, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kehadiran Ayana yang sudah berada di situ. Sontak hal tersebut membuat Victor terkejut dan segera mengusir Ayana sebab ia sudah tidak mau lagi punya urusan dengan pembunuh bayaran. Victor mengatakan kalau ia sudah bahagia dengan keluarga barunya dan sebaiknya Ayana tidak usah mengganggu. Ayana menjelaskan kalau kedatangannya ke sini hanya untuk mencari tempat persembunyian karena sekarang dirinya sedang diburu oleh bos mafia dari kota New York. Ayana memohon kepada Victor agar Victor mengizinkannya tinggal di dojo untuk sementara waktu. No. Lalu bersamaan dengan itu datanglah seorang pria bertopi yang langsung masuk ke dalam dojo tersebut. Victor sempat berkata jika dojonya sudah tutup dan sebaiknya si pria bertopi datang lagi besok. Namun si pria bertopi menjawab kalau kedatangannya bukan untuk latihan melainkan menghabisi Ayana. Ternyata si pria bertopi adalah seorang pembunuh bayaran yang diutus oleh bos mafia hingga Victor harus melawan orang tersebut.
tengah perduelan terlihat Victor yang dapat memojokkan si pria bertopi. Lalu Ayana muncul dari belakang dan langsung menghabisi pria tersebut. Selanjutnya, Victor bertanya hal apakah yang telah Ayana lakukan sampai-sampai ia diburu oleh bos mafia. Ayana menjawab jika 1 minggu yang lalu ia telah menghabisi suami dari bos mafia paling kejam di kota New York. Ayana tidak tahu kalau orang itu adalah suami dari bos mafia sebab ia hanya sedang menjalankan pekerjaannya saja. Victor yang merasa kasihan pada akhirnya ia memberi izin untuk Ayana jika ingin tinggal di dojonya sementara waktu. Namun dengan satu syarat, Ayana tidak boleh ketahuan oleh siapapun. Setelah itu, Ayana mendekati Victor dan mengajaknya untuk sejenak mengenang masa lalu mereka. Untungnya Victor yang sudah kuat iman dan soleh, ia pun menolak ajakan Ayana dan memilih pergi. Till I'm dead. You really have a way of making enemies, don't you? Adegan berpindah kepada si bos mafia yang selama ini memburu Ayana. Terlihat saat itu si bos mafia sedang curhat kepada kakak kandungnya yang merupakan mantan pembunuh bayaran senior. Tentu saja curhatannya itu perihal kematian suaminya yang telah dihabisi oleh Ayana. Si bos mafia mengatakan jika ia sudah mengirim 1 pembunuh bayaran namun sampai sekarang belum ada kabar. Si kakak pun menyarankan si bos mafia agar mengirim lagi pembunuh bayaran lain mengingat Ayana tidak mudah untuk dikalahkan. Si kakak juga akan turun langsung jika nanti para pembunuh bayaran utusan si bos mafia telah gagal. Pada akhirnya si bos mafia pun menghubungi lagi pembunuh bayaran lain lalu menugaskannya agar menghabisi Ayana. I'm going to pay you very good money. Sorry. My time. I had to wait for a phone. Di sisi lain memperlihatkan Victor yang sedang berada di rumahnya. Victor segera meminta kedua anaknya untuk tidur karena hari sudah larut malam. Kemudian Victor masuk ke kamar dan hendak meminta jatah kepada sang istri. Namun sang istri menjawab kalau dirinya sedang halangan, jadi terpaksa Victor harus melakukannya secara manual dengan menggunakan tangannya sendiri. Keesokan harinya, Victor mendatangi Ayana di dojo miliknya. Di sini Victor mengatakan kalau baru saja ia mendapat informasi dari mantan mentornya dulu. Si mentor memberitahu jika sekarang si bos mafia telah mengutus 1 lagi pembunuh bayaran untuk menghabisi Ayana. Pembunuh bayaran itu adalah seorang pria asal Asia yang membuka toko jahit pakaian tak jauh dari rumah Victor. Mendengar hal tersebut, Ayana mengajak Victor agar sebaiknya mereka mendatangi duluan si pembunuh bayaran itu sebelum dia yang datang ke tempat ini. That's none of your business. But yes, she is. Sesampainya di sana, ternyata di situ ada istri Victor yang sedang menjahit pakaian hingga Victor langsung memaksanya untuk segera pulang. Si istri sempat bertanya kenapa Victor bersikap aneh yang padahal ia sudah lama berlangganan dengan toko jahit itu. Victor berbohong dengan mengatakan jika sebenarnya ia cemburu kepada tukang jahit tersebut, jadi sebaiknya si istri tidak usah datang lagi ke sana. Si istri yang tidak mau berdebat, pada akhirnya ia pun memilih untuk segera pulang. Okay, babe, see you tonight. Setelah istrinya pergi, barulah Victor dan Ayana masuk ke dalam lalu menghajar si tukang jahit yang merupakan seorang pembunuh bayaran. Setelah berhasil menghabisi pembunuh bayaran itu, Victor dan Ayana pun segera pergi. Keesokan harinya, si bos mafia diberitahu oleh ajudannya kalau pembunuh bayaran yang mereka kirim untuk menghabisi Ayana lagi-lagi ditemukan tewas. Si bos mafia pun meminta ajudannya agar menghubungi lagi pembunuh bayaran lain dan memastikan kalau pembunuh bayaran kali ini benar-benar hebat. Dengan cepat, si ajudan segera menghubungi 1 pembunuh bayaran berbadan kekar dan menugaskannya untuk menghabisi Ayana. Di hari berikutnya, Victor bertanya kepada Ayana sampai kapankah ia akan tinggal di dojo milik Victor.
Sebab Victor yakin kalau para pembunuh bayaran yang lain pasti juga akan terus berdatangan silih berganti. Bukan maksud Victor ingin mengusir Ayana, namun Victor juga takut jika keluarganya akan ikut terseret. Untungnya Ayana mengerti dengan hal itu dan ia berjanji kalau mulai nanti malam Ayana akan tinggal di hotel saja. Setelah itu, sebelum mereka berpisah, Victor mengajak Ayana untuk menonton pertandingan bola anak bungsunya. Setibanya di sana, terlihat anak bungsu Victor yang begitu lincah seperti Bambang Pamungkas sewaktu SD. Hingga saat jeda istirahat, Victor mengenalkan anak bungsunya kepada Ayana. Tak lupa Ayana memberi semangat kepada anak Victor agar dirinya bisa mencetak lagi gol. Tak berselang lama, istri Victor datang hingga mau tidak mau Victor harus mengenalkan Ayana kepada sang istri. Victor mengatakan kalau Ayana adalah sahabat lamanya yang kini sedang berlibur di California. Si istri pun tidak mempermasalahkan hal itu, bahkan ia mengajak Ayana makan pizza bersama setelah pertandingan bola selesai. 1 jam kemudian memperlihatkan Victor sang istri dan Ayana yang sedang makan pizza bersama. Namun tiba-tiba Ayana berkata jujur kepada istri Victor jika sebenarnya dia dan Victor pernah mempunyai hubungan di masa lalu. Sontak hal tersebut membuat istri Victor terkejut. Namun untungnya si istri tidak marah dan malah meminta Ayana untuk menceritakan bagaimana sikap Victor di masa lalu. Ayana mengatakan kalau Victor adalah pria yang baik dan bertanggung jawab sehingga dipastikan Victor tidak akan pernah mengecewakannya. Mendengar cerita itu, terlihat istri Victor yang begitu sangat senang. Kalau hal ini terjadi pada pasangan kalian gimana? Sama seperti istri Victor atau malah kalian yang langsung dicakar? Setelah itu, Ayana pamit pergi kepada Victor karena mulai sekarang ia akan tinggal di hotel. So hang on, you two were a legit thing back in the day. Sesampainya di hotel, Ayana sempat diganggu oleh satu pria mabuk yang mengajaknya masuk ke kamar. Akan tetapi, Ayana mencoba sabar dan tidak menggubris perkataan pria mabuk tersebut. Selang beberapa saat, Ayana pergi ke bar hotel untuk merefresh sejenak pikirannya. Namun lagi-lagi Ayana diganggu oleh pria mabuk tadi hingga membuat Ayana geram lalu melakukan hal ini. Setelah memberi pelajaran kepada pria mabuk itu, Ayana pun segera kembali ke kamar untuk beristirahat. Tapi baru saja ia membuka pintu, tiba-tiba ternyata itu adalah si pembunuh bayaran kekar yang sebelumnya diperintah oleh ajudan si bos mafia. Perduelan itu berlangsung cukup lama, tapi pada akhirnya Ayana dapat menghabisi si pembunuh bayaran tersebut. Kemudian Ayana menghubungi Victor dan menceritakan kalau baru saja ia diserang oleh pembunuh bayaran kekar. Ayana meminta Victor untuk datang membawa mobil karena ia harus menyingkirkan jasad si pembunuh bayaran itu dari kamar hotelnya. Awalnya Victor menolak karena sekarang sudah jam 3 pagi dan lebih baik Ayana mengurus jasad itu nanti. Tapi Ayana terus memohon kepada Victor karena ia tidak akan bisa tidur jika di kamarnya ada mayat. Dengan terpaksa, Victor pun pada akhirnya mengiyahkan permintaan Ayana. Ketika akan berangkat menemui Ayana, Victor sempat dipergoki oleh sang istri. Sang istri jelas bertanya mau pergi kemanakah Victor karena ini masih jam 3 subuh. Victor beralasan kalau dirinya harus pergi ke dojo sebab ada beberapa dokumen penting yang tertinggal di situ. Singkatnya, Victor telah sampai di hotel dan ia langsung mengurus jasad si pembunuh bayaran dengan Ayana. Adegan berpindah kepada si bos mafia yang bertanya kepada ajudannya apakah sudah ada kabar dari si pembunuh bayaran kekar. Si ajudan menjawab kalau sejauh ini pembunuh bayaran kekar belum memberi kabar apapun, ditambah ponselnya juga sudah tidak bisa dihubungi.
Si bos mafia pun sadar jika pembunuh bayaran tersebut pasti sudah koit. I hope. Pagi harinya, si bos mafia dan si ajudan mendatangi rumah sang kakak yang kita tahu merupakan pembunuh bayaran senior. Di sini, si bos mafia meminta bantuan kepada kakaknya karena sudah beberapa pembunuh bayaran ia kirim namun belum juga bisa menghabisi Ayana. Akhirnya, sang kakak yang diketahui bernama Sakur akan membantu adiknya. Namun sebelum ia turun tangan langsung, Sakur menghubungi dulu pembunuh bayaran wanita mantan temannya dulu. Ini dia si pembunuh bayaran wanita yang belum pernah gagal saat menjalankan misi apapun. Ketika panggilannya terhubung, Sakur meminta dia untuk menghabisi Ayana dan jika berhasil maka Sakur akan memberi imbalan 2 kali lipat dari harga pasaran. Di balik itu memperlihatkan Victor yang mendatangi rekannya dulu saat masih menjadi pembunuh bayaran. Maksud kedatangan Victor yaitu untuk bertanya apakah si rekan tahu siapakah bos mafia yang sedang memburu Ayana. Si rekan menjawab kalau bos mafia yang memburu Ayana adalah adik dari mantan pembunuh bayaran bernama Sakur. Jika Victor ingin menghentikan si bos mafia, sebaiknya ia mendatangi Sakur saja dan mencoba membicarakan secara baik-baik mengingat mereka adalah teman. Victor pun berterima kasih dan ia akan mendatangi Sakur yang diketahui tinggal di California juga. No. Berpindah kepada Ayana yang kini tengah melamun sendirian di lapang bola dekat hotelnya tinggal. Tak lama Ayana didatangi oleh pembunuh bayaran wanita suruhan Sakur. Rupanya mereka sudah saling kenal sebab Ayana sendiri adalah seorang pembunuh bayaran. Ayana mengatakan jika ia tahu kalau kedatangan wanita itu untuk menghabisinya. Jadi Ayana langsung mengajak wanita tersebut berduel dan inilah aksinya. Terlihat mereka berdua yang sama-sama hebat, namun pada akhirnya Ayana dapat menghabisi si pembunuh bayaran itu. Saat Ayana kembali ke hotel, datanglah Victor yang langsung meminta Ayana agar masuk ke dalam mobil. Di tengah perjalanan, Ayana sempat bertanya akan pergi kemanakah mereka sekarang. Victor menjawab kalau mereka akan mengakhiri semua permasalahan yang telah Ayana buat. Singkatnya, Victor dan Ayana sampai di rumah Sakur, kakak dari si bos mafia. Di sini mereka dihadang oleh ajudan si bos mafia yang tidak mengizinkan mereka masuk. Victor menjelaskan kalau kedatangannya ke sini untuk menemui Sakur yang merupakan teman lamanya. Namun si ajudan menjawab jika mereka ingin masuk maka harus mengalahkan dulu dirinya. Mau tidak mau akhirnya Victor menghadapi dulu si ajudan bos mafia. Di tengah perduelan, Victor meminta Ayana untuk melanjutkan perduelannya dengan si ajudan. Sedangkan Victor sendiri akan pergi ke lantai atas untuk menemui Sakur. Dengan sigap, Ayana melanjutkan perduelan tersebut dan Victor segera pergi ke lantai atas. Saat Victor datang ke ruangannya, Sakur langsung bertanya apakah ada yang bisa ia bantu. Victor menjawab kalau ia ingin Sakur menghentikan adiknya yaitu si bos mafia memburu Ayana. Percuma saja mereka kirim beberapa pembunuh bayaran karena itu tidak akan bisa menghabisi Ayana dan malah memperbesar masalah. Kemudian Sakur menjelaskan kalau balas dendam ini tidak akan bisa dihentikan sebab Ayana telah menghabisi suami dari adiknya. Jadi sudah sewajarnya kalau nyawa harus dibayar dengan nyawa. Jika memang Sakur tidak bisa menghentikan adiknya secara baik-baik, maka Victor meminta maaf kalau dirinya sampai turun tangan untuk menghabisi si bos mafia atau adiknya Sakur. Tentu saja hal itu membuat Sakur emosi dan terjadilah perduelan di antara mereka.
Setelah berduel cukup lama, pada akhirnya Victor dapat menghabisi Sakur dengan senjatanya sendiri. Di balik itu, Ayana juga dapat melumpuhkan si ajudan bos mafia. Namun karena ia masih berondong, Ayana memilih membiarkannya untuk tetap hidup. Di hari berikutnya, Ayana dan Victor pergi ke tepi danau. Lalu Ayana menghubungi si bos mafia menggunakan ponsel Sakur. Ayana mengatakan jika Sakur telah ia habisi dan selanjutnya adalah giliran si bos mafia. Mendengar hal tersebut, si bos mafia tidak takut sedikit pun dengan ancaman Ayana. Si bos mafia malah menantang Ayana agar segera datang ke rumahnya dan mereka bisa melakukan perduelan. Dengan senang hati, Ayana menerima tantangan itu dan sekarang juga ia akan kembali ke New York untuk menghadapi si bos mafia. I know I wasn't the one you expected to be talking to. Setelah panggilannya terputus, si bos mafia diberitahu oleh ajudannya kalau Ayana selalu dibantu oleh mantan pacarnya yaitu Victor. Pada akhirnya, si bos mafia memerintahkan si ajudan untuk menyewa pembunuh bayaran terbaik sedunia bernama Michael yang berjuluk Pendekar Pedang. Selang beberapa saat, terlihat Michael, sang pembunuh bayaran yang berjuluk Pendekar Pedang, sedang menghabisi salah satu targetnya. Di waktu yang sama, ia mendapat panggilan dari si ajudan bos mafia. Si ajudan meminta kepada Michael untuk menghabisi Ayana yang katanya bersembunyi di dojo milik Victor. Meskipun kini lokasinya sedang berada di Jepang, namun demi uang dan pekerjaan, Michael langsung terbang ke California untuk memburu Ayana. Malam harinya, terlihat Ayana yang kini mendatangi markas si bos mafia di New York sesuai janjinya tadi siang. Ketika masuk ke dalam, Ayana langsung disambut oleh ajudan si bos mafia hingga terjadi lagi perduelan di antara mereka. Kali ini, Ayana tidak akan memberi ampun si ajudan hingga ia pun langsung menghabisinya di dalam kolam renang. Melihat ajudannya yang sudah koit, si bos mafia langsung masuk ke dalam kolam untuk menyerang Ayana. Akan tetapi dengan sangat mudahnya Ayana dapat menghabisi si bos mafia tersebut. Keesokan harinya memperlihatkan Michael yang baru sampai di California. Dengan menggunakan Sherlock dari si ajudan sebelumnya, ia pun langsung menuju ke dojo milik Victor untuk memburu Ayana. Sialnya, ketika sampai di sana, Michael hanya menemukan anak bungsu Victor yang sedang berlatih. Karena kita tahu kalau Ayana sebenarnya sudah lama tidak tinggal di dojo tersebut. Pada akhirnya, Michael memutuskan untuk menculik anak Victor demi bisa memancing Ayana. Tak berselang lama, Victor datang ke dojo. Di sini ia menemukan sebuah ponsel yang sudah terhubung dengan panggilan video yang memperlihatkan anak bungsunya sedang disandra. Kemudian dalam panggilan itu muncullah Michael sambil berkata jika anak Victor ingin selamat maka ia harus membawa Ayana ke lokasi yang telah Michael kirim. Sontak Victor menjadi murka dan langsung berangkat ke lokasi yang telah Michael berikan. Di tengah perjalanan, Victor mengirim pesan suara kepada Ayana dan mengatakan kalau sekarang anak bungsunya telah diculik. Victor juga mengirim lokasi yang diberikan Michael tadi, lalu meminta Ayana bertanggung jawab karena ini semua gara-gara Ayana. Singkatnya, Victor telah sampai di lokasi yang diberikan Michael dan ia langsung menghajar para penjaga yang ada di lantai bawah. Kemudian Victor harus berhadapan dengan dua tentara bayaran kembar yang merupakan anak buah Michael.
Meskipun 1 lawan 2, namun pada akhirnya Victor dapat menghabisi kedua tentara bayaran kembar itu. Di lantai atas memperlihatkan Michael yang masih menyandra anak bungsu Victor. Tak disangka tiba-tiba Ayana datang melalui jalan belakang. Dengan cepat Ayana langsung menyerang Michael dan inilah perduelannya. Di tengah perduelan, Ayana sempat mengatakan kalau si bos mafia yang memerintahkan Michael sudah dihabisi, jadi untuk apakah pertarungan ini? Michael menjawab kalau ia sudah dibayar full dan ia tidak peduli meskipun bosnya telah dihabisi, yang pasti ia akan tetap menjalankan pekerjaannya dengan profesional. Michael yang merupakan pembunuh bayaran terhebat di dunia, pada akhirnya ia pun dapat menghabisi Ayana. Bahkan untuk memastikan kematiannya, Michael sampai memeriksa urat di leher Ayana yang memang sudah tidak berdenyut. Bersamaan dengan itu, anak bungsu Victor sudah berhasil melepaskan ikatannya dan ia nekat mencoba melawan Michael. Untungnya Victor keburu datang dan ia langsung menghadapi Michael. Di tengah pertarungan, tiba-tiba Michael menghentikannya. Michael mengatakan jika pekerjaannya bukan menghabisi Victor atau anaknya, melainkan hanya untuk menghabisi Ayana. Jadi Michael akan pergi dari sana karena semua pekerjaannya telah selesai. Tak lama setelah Michael pergi, tanpa disangka rupanya Ayana masih hidup. Ia hanya sengaja berpura-pura mati untuk membuat Michael pergi dari sini. Kemudian Victor bertanya bukankah tadi urat nadi Ayana sudah tidak berdenyut. Ayana menjawab jika itu adalah salah satu kehebatannya yang dapat menghentikan urat nadi beberapa menit untuk mengelabui musuh. Selanjutnya Victor langsung membawa Ayana dan anak bungsunya pergi dari tempat tersebut. Di akhir film memperlihatkan Ayana yang pergi meninggalkan California dengan menggunakan motornya. Sedangkan Victor sendiri kini bisa kembali fokus mengurus dojonya karena semua masalah telah selesai. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.